Baik formula umum, sediaan kapsul itu ada bahan obat, ada bahan pembantu untuk bahan obat yang baik padat, setengah padat maupun cair. Untuk cara pembuatannya ada 5 tahap. Yang pertama, pengecilan ukuran partikel, hampir sama seperti kita membuat serbuk. Terus kemudian kita lakukan pencampuran. Misalnya di lab itu adalah pencampuran dengan menggunakan mortir dan stamper sampai homogen. Baru kemudian kita memilih ukuran kapsul sesuai dengan nomor berapa kapsul yang akan kita pilih. Kemudian kita isi kapsul dan dikunci atau sampai bunyi glak. Kemudian kapsul dibersihkan. Untuk pengecilan ukuran partikel pada prinsipnya pengerjaannya hampir sama seperti serbuk. Ada 2 cara, yang pertama dengan cara penggerusan atau trituration, yang kedua dengan cara pulverization by intervention. Artinya bikin puyer dengan intervensi atau misalnya dengan menggunakan blender. Pencampuran bahan obat baik padat, setengah padat maupun cair itu dicampur homogen misalnya dengan bahan tambahan atau bahan pembantu misalnya dengan laktosa. Itu pada prinsipnya sama seperti pembuatan serbuk. Nah, untuk menentukan cangkang kapsul mana yang akan kita pilih itu menggunakan metode rule of 7. Kalau rule of 7 berarti aturan ada kaitannya dengan angka 7 ya. Lihat. Yang pertama, perhatikan, ini akan Ibu keluarkan di ujian. Yang pertama, hitung bobot bahan obat per kapsulnya. Yang kedua, ubah bobot bahan obat menjadi satuan grain. Ingat, 1 grain sama dengan 65 mg. Misal, bobot campuran bahan obat per kapsulnya 230 mg. Maka kita rubah menjadi satuan grain. 230 mg dibagi 65 mg adalah 3,5 grain. Bulatkan hasil perhitungan kita ke atas. Misal dapatnya tadi 3,5, maka dibulatkan menjadi 4 atau 3,1, 3,2, 3,3 dibulatkan ke atas yaitu menjadi 4. Misalnya 3,9 bagaimana Bu? Tetap dibulatkan menjadi 4. Angka 7 dikurangi dengan pembulatan yang tadi. Ingat, ini sering sekali salah. Kalian hasil yang tadi dikurangi 7 itu salah. Patokannya adalah metode rule of 7 ini 7 yang dikurangi dengan angka yang tadi didapat dari hasil perubahan grain. 7 dikurangi 4 sama dengan 3. Maka hasilnya positif 3, berarti kita memilih cangkang kapsul yang ukuran 3. Lihat hasilnya di tabel berikut. Jika hasilnya minus 3, maka kapsul terpilihnya yaitu ukuran 000. Minus 2 itu 00, minus 1 ataupun 0 itu 0, positif itu tetap 1, 1, 2, 2, 3, 3, dan lain sebagainya. Jika contoh lain misalnya, bagaimana kalau kita mau memasukkan serbuknya 325 mg Bu? Maka yang pertama rubah ke satuan grain, yaitu dibagi 65 ketemu misalnya 5 grain. Maka 7 dikurangi 5. Bu, 7 dari mana? Karena aturannya metode rule of 7 ini adalah 7 dikurangi hasil yang tadi, grain tadi. 7 dikurangi 5 adalah positif 2. Maka lihat di tabel ini, positif 2 adalah ukuran kapsul terpilihnya adalah nomor 2. Metode rule of 7 ini bisa digunakan apabila hasilnya dari minus 3 sampai positif 5. Bagaimana dengan hasil yang lebih besar dari 5 dan lebih kecil dari minus 3 Bu? Misalnya minus 4 atau minus 5. Ini tidak dapat diterapkan, atau metode rule of 7 ini tidak bisa apabila hasil pengurangannya lebih dari positif 5 atau lebih kecil dari negatif 3. Bagaimana kalau hasilnya lebih, misalnya Bu, negatif 4 atau positif 6? Maka langsung saja kita memilih sesuai dengan slide yang Ibu jelaskan tadi sebelumnya, misalnya 500 mg menggunakan kapsul ukuran berapa dan lain sebagainya.
Nah, pengisian kapsul bentuk obat yang padat itu bisa dengan alat, bisa dengan mesin. Apabila dengan alat, itu dengan cara blocking dan dividing. Sama seperti pembuatan serbuk terbagi seperti biasa ya. Kita bagi, kemudian kita masukkan ke dalam kapsul dengan menggunakan bantuan spatel ataupun sudip. Metode punching itu serbuk di atas kertas dibentuk datar dengan tinggi kurang lebih 1/4 inci. Baru kemudian induk kapsul diisi serbuk dengan menekan ujung-ujung yang terbuka berulang-ulang. Ya, apabila dengan menggunakan mesin itu secara otomatis di industri misalnya, maka apabila menggunakan mesin itu menjaga keseragaman kapsul. Karena apabila keseragaman kapsul terjaga, otomatis jumlah atau kandungan atau dosis yang terdapat di masing-masing tiap kapsul itu adalah sama. Nah, ini apabila kita menggunakan cetak kapsul ya, tinggal disimpan badan kapsulnya, bodinya di lubang-lubang itu, kemudian kita beri serbuk, diratakan, dan kemudian ditutup dengan capnya sampai mengunci. Baru kemudian kita bersihkan dan diberi etik. Nah, ini apabila yang manual kita masukkan satu persatu ya. Baru kemudian, nah ini pengisian kapsul dengan menggunakan mesin. Tinggal diurutkan saja, yang pertama 1, 2, nanti dia kebuka sendiri otomatis dengan mesin, nanti masuk, kemudian nanti ditutup. Ini urutannya. Jadi cangkang kapsul dimasukkan ke dalam hopper, yaitu penampung cangkang kapsul kosong. Baru kemudian masuk ke jalurnya, ada dengan menggunakan vakum. Kapsul itu dipisahkan antara cap dengan bodinya. Baru kemudian bodinya itu ditempelkan atau ditempatkan pada shaft, dan kapsul siap diisi, bisa berupa serbuk, bisa pelet ataupun granul ataupun cairan. Baru kemudian pada tahap dosing atau dosis station itu baru kemudian kapsul yang rusak atau pecah itu otomatis akan di reject, terus kemudian diisi, kemudian kapsul siap ditutup dan dikunci serta dikeluarkan. Untuk bahan obat yang cair itu induk kapsul kosong ditarak dulu, baru kemudian diteteskan campuran bahan obat cairnya. Jangan lupa tetesnya tegak lurus ke dalam induk kapsul langsung sambil dihitung berapa jumlah tetesan yang diminta. Begitu juga dengan kapsul yang lainnya. Nanti ditutup rapat, jangan lupa diolesi dengan mucilago gom Arab atau PGA pulvis gummi arabiki dengan ditutup sambil diputar supaya kencang dan tidak keluar airnya ya, atau rembas. Kemudian dibersihkan kapsulnya bisa dengan tisu ataupun dengan kasa. Tujuan dibersihkannya supaya berpenampilan bagus kapsulnya, agar menghilangkan sisa bahan obat di luar dinding kapsul tadi. Jadi supaya rasa bau yang tidak enak, rusaknya dinding kapsul itu dapat dihindari dengan kita membersihkan cangkang kapsul. Kemudian ini wadah penyimpanan kapsul, Ibu sudah jelaskan tadi. Jangan terlalu dingin, suhu kelembabannya harus sedang. Kalau bisa wadah mulutnya lebar dan harus tertutup rapat. Di Farmakope edisi 3 ada yang menyatakan di tempat yang sejuk, tetap wadah tertutupnya rapat dan diberi pengering. Atau di Farmakope edisi 4 di suhu terkendali yaitu 15-30 derajat Celcius, simpan dalam wadah yang tertutup dan tidak tembus cahaya. Untuk persyaratan kapsul ada keseragaman bobot, timbang 20 kapsul sekaligus, timbang 1 per 1 kapsul. Tadi setelah ditimbang 20, timbang lagi sama kita 1 per 1. Timbang 20 dicatat, timbang lagi 1 per 1 dicatat masing-masing sampai 20 kapsul. Kemudian dikeluarkan semua isi kapsul, timbang bagian cangkang kapsulnya saja. Kemudian kita bisa menghitung bobot isi tiap kapsul dan hitung sama kita bobot rata-rata isi tiap kapsul tersebut. Nah, nanti dicocokkan dengan persyaratan di Farmakope Indonesia. Apabila kita menimbang membuat kapsul kurang dari 120 mg, maka tidak boleh ada satupun yang rata-ratanya menyimpang dari kolom A yaitu 10%, dan tidak boleh ada 2 kapsul yang rata-rata bobotnya menyimpang dari 20% yang ditetapkan oleh kolom B. Begitu juga apabila isi kapsul lebih dari 120 mg, maka tidak boleh ada 1 kapsul pun yang
menyimpang dari rata-rata 7,5% dan tidak boleh ada 2 kapsul pun yang menyimpang lebih dari 15%. Untuk persyaratan kapsul, kita keseragaman bobot bahan cair atau setengah padatnya, timbang 10 kapsul sekaligus timbang lagi satu persatu, catat bobotnya. Dikeluarkan hampir sama seperti yang tadi, namun persyaratan untuk bahan cair atau setengah padat atau pasta ini adalah tidak lebih dari bobot rata-rata 7,5%. Untuk waktu hancur, alatnya namanya disintegration tester. Kita punya, nanti apabila praktikum insya Allah kita akan menggunakannya. 5 butir kapsul dimasukkan ke dalam keranjang, nanti keranjangnya akan turun naik. Apabila waktu hancurnya tidak lebih dari 15 menit berarti memenuhi persyaratan. Jadi kita menggunakan stopwatch, hancur semua sampai tidak ada cangkang kapsul, sampai keluar serbuknya. Nah, waktunya dicatat berapa. Apabila lebih dari 15 maka tidak memenuhi syarat, apabila kurang dari 15 memenuhi syarat. Keseragaman sediaan juga sama, terdiri dari keseragaman bobot dan keseragaman kandungan. Jelas, apabila kandungannya seragam, maka dosisnya juga seragam. Yang keempat, uji disolusi, yaitu uji lepasnya sediaan atau lepasnya zat aktif dari sediaan. Dilakukan untuk kapsul gelatin yang keras. Nanti menggunakan alat yang namanya spektrofotometer. Ini untuk kapsul keras, bahan penyusun cangkang kapsul keras, bahan dasarnya gelatin, gula, kandungan airnya 10-15%, tambahannya bisa pewarna, pengawet, atau pemburam, misalnya titanium dioksid. Nah, ini ukuran untuk manusia, tadi sudah Ibu jelaskan ya, ada 000, 00 sampai 5. Untuk hewan hanya 3, ukurannya 10, 11, dan 12. Untuk kapsul lunak, bahan dasarnya gelatin, bahan pelunak, gula, dan air. Biasanya kandungan airnya 6-13%. Bahan tambahannya sama, flavor, pewarna, pengawet, atau bisa dengan menggunakan penyalut enterik. Orang yang sukses tidak selalu orang yang pintar, tapi orang yang sukses adalah orang yang gigih dan pantang menyerah. Apalagi kalian jika pintar ditambah lagi gigih, insya Allah akan menjadi orang yang sukses. Jalan kesuksesan tiap orang itu berbeda-beda. Tidak perlu silau dengan kesuksesan orang lain. Gunakan gaya belajar kalian sendiri, kalian akan sukses versi kalian masing-masing. Terima kasih, semoga UASnya sukses. Ibu akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.